Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Sebelum Anda duduk, bisa bilang pada kanan kirinya, senang ya bisa beribadah denganmu hari ini. Thank you seluruh tim yang melayani. Thank you juga untuk Anthony ya, dan juga seluruh leader yang ada di tempat ini. TL, Coach, CGL, dan juga Pastor Albert ya, dan juga Kak Mac juga tentunya. Perkenalkan saya dari GMS Jember. Jadi kalau ada di antara Anda yang nanti waktu liburan atau apa ada yang datang ke Jember, ya tolong singgah ya. Ya karena kita adalah saudara sevisi semua. Buka sama-sama dengan saya di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya berikan tema, oleh imanmu terjadilah pemulihan. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ini firman seringkali kita mungkin sudah beberapa kali kita dengar. Tapi biar Roh Kudus ketuk kembali hati kita. Ada sebuah hal yang urgent, yang Tuhan rindukan kita kerjakan. Coba semua ya. Pernah enggak terpikir, kenapa ya kok aku ini jadi orang Kristen? Kenapa ya kok aku ini jadi orang percaya? Adakah di antara teman-teman yang pernah merenungkan itu? Aku ini sejak lahir, Pastor, sejak lahir kok, aku tuh lahirnya tuh bukan oek, tapi haleluya gitu. Kenapa ya kok kita ini jadi orang Kristen? Apakah kita untuk menerima keselamatan, betul, kita percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mati, kita tahu tempat kita ada di mana. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Tetapi, apakah hanya itu kita itu jadi orang Kristen supaya kita diselamatkan? Apakah supaya kita terima pengurapan? Pengurapan double porsi. Hidup dalam pemakaian Tuhan. Diberkati, terima setiap janji Tuhan. Kalian semua punya masa depan, punya cita-cita, punya mimpi. Apakah supaya engkau jadi orang Kristen, mengenal Yesus itu sebagai salah satu sumber supaya engkau dapatkan apa yang engkau mimpikan? Apakah hanya itu? Ada sesuatu hal yang ini menjadi sebuah isi hatinya Tuhan. Urgent. Apa itu namanya? Jiwa-jiwa. Tahukah kita bahwa Tuhan tidak pernah mendesain kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, itu jadi orang yang egois. Yang penting aku diberkati, pagi diberkati, pokoknya aku dan aku. Terserah dah yang lain, pokoknya aku survive dulu. Pokoknya aku bisa begini, pokoknya mimpiku keturutan terlebih dahulu. Gak salah sih kita doanya harus datang kepada Tuhan. Kalau gak doa kepada Tuhan, kita mau doa kepada siapa kan? Tetapi kita tidak pernah didesain bahwa kita ini jadi orang yang egois. Kalau Tuhan Yesus, Allah kita yang kita sembah tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, adalah Allah yang egois. Kita semua binasa. Karena Tuhan Yesus masa mau turun dari surga yang begitu kekal, begitu nyaman, begitu indah, mulia dan megah, datang lahir di palungan kandang domba. Kalau Tuhan itu egois, gak mungkin Tuhan itu mau datang untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah role model kita, mestinya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa berdosa seperti engkau dan saya. Untuk itulah Yesus itu lahir ke dunia. Yesus lahir ke dunia bukan untuk dilayani. Maka Dia melayani, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus aja ya yang menjadi Tuhan kita. Hatinya itu jiwa-jiwa. Jadi makanya saya mau sampaikan kepada Anda semua. Jangan anti dengan kata jiwa-jiwa. Di media sosial itu beredar di mana-mana. Oh gereja, GMS, member get member lah.
inilah, itulah. Sampai kita itu sendiri, jiwa-jiwa. Kita itu menjauh. Padahal jiwa-jiwa itu adalah engkau dan saya. Jiwa-jiwa itu adalah orang tuamu. Jiwa-jiwa itu adalah papamu, mamamu, temanmu, sahabatmu, bestimu. Jiwa-jiwa itu adalah hatinya Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan, sekalipun ada di antara Anda yang baru pertama kali hadir, welcome home ya. Kalaupun kita sekarang baru pertama kali hadir, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Aku dicinta, aku dikasihi. Kita bisa nyanyi, dan ku pandang kau di tempat kudus. Kita rasakan hadirat Tuhan. Tahukah Anda bahwa ada orang-orang di sekelilingmu yang Tuhan juga rindukan untuk mereka itu datang kepadanya. Coba kita buka sekarang di Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, katakan mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Jadi ini pertemuan yang formal. Seperti teman-teman hari ini datang duduk mendengarkan firman Tuhan. Ini pertemuan yang formal. Kenapa? Karena ada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu tamu-tamu VVIP. Datang duduk mendengarkan Yesus. Coba ya, bisa dibayangkan ini suasananya itu benar-benar suasana khotbah yang benar-benar formal. Lalu kemudian di sana dikatakan, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Jadi ini bukan cuma 1-2 orang Farisi ahli Taurat. Banyak ini yang kumpul. Kumpul semua dari desa-desa. Jadi ini kalau misalnya di zaman itu ada bis ya, mereka tuh rombongan naik bis. Seperti nanti kita super conference ya. Ini rame. Betul nih, sungguhan. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Nah betul kan? Ternyata nggak bisa masuk mereka. Karena apa? Karena tempatnya sudah penuh sesak. Sudah umpel-umpelan. Sudah nggak ada space lagi. Nah kalau kita lihat di situ ada orang yang bawa seorang lumpuh. Nah ini sekarang kita lihat berapa orang sih? Markus pasal yang kedua, di situ dijelaskan lebih detail. Ayat yang pertama saya baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Oh jadi kita tahu ya, di dalam kitab Lukas itu ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Siapa nama orang lumpuh itu? Enggak ada yang tahu. Siapa nama orang yang gotong? Enggak ada yang tahu. Tapi peristiwa itu tercatat di Alkitab. Ada 4 orang bawa 1 orang yang lumpuh. Apakah itu keponakannya? We don't know. Apakah itu keluarganya? Kita nggak tahu. Apakah itu sahabatnya? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti 4 orang itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, aku rindu 1 orang temanku ini, 1 orang yang ku kenal ini, itu juga bisa mengalami jamahan Tuhan. Apakah ada jaminan kalau orang ini, orang yang lumpuh ini, ketika ketemu dengan Tuhan lalu kemudian terjadi sesuatu? Kalau kita sekarang tahu baca firman Tuhan, oh dia disembuhkan. Tapi waktu itu mereka gotong 4 orang itu gotong 1 orang. Apakah ada jaminan terjadi kesembuhan? Apakah mereka tahu pasti ini? Mereka punya iman sih. Tapi ketika mereka pun tidak tahu apa yang terjadi di depan, mereka tetap bawa temannya.
inilah yang harus kita punya. Hati seperti ini yang harus kita punya. Kita tidak pernah diciptakan hanya untuk me, untuk aku. Kejar mimpiku, silahkan. Mau belajar, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, tapi jangan lupa bahwa Yesus itu mati untuk orang-orang yang kadang bagi kita menyebalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Saudara-saudara, menyebalkan. Aduh, aku dulu pernah dirasani kok sama dia kok. Aku pernah ditusuk dari belakang, sakit di sini. Jengkel aku. Tapi kalau hari ini Tuhan ketuk hatimu, maukah engkau membawa Injil, membawa berita keselamatan itu kepada orang yang pernah melukai hatimu? Itu enggak mudah loh. Tapi apakah engkau mau? Apakah 4 orang ini sempurna? Saya tanya. 4 orang yang gotong seorang lumpuh ini apakah sempurna? Saya rasa enggak. Apakah mereka enggak punya kesibukan? Pastilah mereka punya kesibukan. Apakah mereka enggak punya pekerjaan? Apakah mereka enggak punya keluarga? Mereka punya sama seperti kita. Tapi mereka bisa kesampingkan itu untuk 1 orang yang aku kasihi Tuhan. Poin yang pertama tolong dicatat. Melangkah untuk membawa 1 jiwa datang berjumpa dengan Yesus. Engkau harus melangkah. Gak bisa kita cuma begini ya. Tuhan, aku rindu, aku mau. Nah sekarang ini, tak tanyain ya. Pastor Hani tanya, ketika kalian datang ke tempat ini, ada berapa mobil warna merah? Di sepanjang jalan, coba. Ada berapa mobil? Brandnya apa? Terus plat nomornya berapa? Coba. Ada yang tahu enggak? Berapa ya? Padahal ada enggak? Bisa jadi ada. Tapi kenapa kok kita tidak notice itu? Karena kita memang tidak sengaja untuk memperhatikan. Tapi coba kalau misalnya dari penggembalaan, misalnya ini ya, dari Antoni bilang, nanti ya semuanya catat ya, yang mobil warna merah kalian ketemu ada berapa? Mungkin kalian catetin. Oh iya 1, 2. Kenapa kita sering kali berkata, Tuhan gak ada lagi orang yang bisa aku ajak untuk berjumpa dengan Tuhan. Bisa jadi orang itu ada di sekeliling kita, tapi kita tidak memperhatikan. Jangan-jangan orang yang selama ini menyediakan makanan untukmu, orang tuamu. Jangan-jangan selama ini mereka lah orang tuamu yang membutuhkan kasihnya Tuhan. Sementara kita berpikir, siapa lagi ya? Tuhan bilang, papamu. Itu adikmu. Itu kakakmu. Wah, kok tapi hatiku ini kok sudah tawar hati. Karena aku pernah dikhianati. Waduh sudah mulai tuh dramanya. Sudah dikhianati, sakitnya bukan main. Setengah mati rasanya. Kalau Tuhan tanya, aku gak mau uangmu. Aku gak rindu itu semua. Aku cuma mau 1 orang itu yang ada di sekelilingmu. Yang jadi tanggung jawabmu. Supaya mereka bisa berjumpa dengan aku. Apakah kita mau jadi orang yang membawa, menggotong 1 orang ini? Nah di sini dikatakan ada 4 orang ya. Bersyukurnya begini, kita melangkah itu gak pernah sendirian kok. Tuhan selalu berikan partner di dalam kerajaannya. Selalu ada partner di dalam kehidupan kita. Anda gak pernah sendirian. Kalau misalnya ini saya angkat ini sendiri, mungkin bebannya berat. Tapi tahu gak kalau misalnya ada 4 orang, angkat ini sama. Bebannya sama gak? Bebannya mungkin sama. Tapi jauh lebih ringan. Supaya Anda tahu, ketika kita melangkah, Tuhan urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Aku gak tahu Tuhan harus memulai memberitakan Injil dari mana. Aku gak ngerti Tuhan, aku harus melangkahnya dari mana. Tapi ketika kita tahu kita gak sendirian.
kita nggak sendirian. Ada teman CG kita, makanya kalau ada di antara teman-teman yang belum dimuridkan di dalam Connect Group, ya berilah dirimu dimuridkan. Karena engkau nggak sendirian di situ. Kalau di ibadah seperti ini, bisa jadi loh, engkau cuma kenal satu deret, 2 deret di depanmu, engkau belum tentu kenal. Karena kita di ibadah seperti ini, kita celebrate sama-sama. Di dalam CG kita dimuridkan di situ. Kita nggak pernah sendirian ketika kita melangkah. Tetapi dibutuhkan langkah kaki kita untuk melangkah. Di tanganmu ada kunci nih. Tadi siapa yang masuk ke tempat ini melalui pintu ya? Semuanya pasti melalui pintu ya. Masuk ke sini. Pintu itu ada kuncinya. Terkunci. Engkau dikasih kunci. Buka pintunya. Buka. Pintu itu akan terbuka kalau engkau berdiri, bawa kuncinya, datang, ceklek. Itu baru pintunya kebuka. Tapi selama engkau cuma pegang kuncinya dan berkata, terbuka pintunya, terbuka pintunya, terbuka pintunya. Kira-kira pintu itu terbuka enggak? Enggak terbuka. Ada hal-hal di mana engkau tuh harus melangkah. Orang tuamu contohnya. Gimana ya kok aku ini mau ngomong sama papa. Dulu aku pernah ngomong, alah kamu tuh tahu apa, kamu ngerti apa. Sudahlah kamu sejak lahir ya papa yang pelihara. Gak usah lah ngomong tentang Kristen-Kristenan. Gak usah lah ngomong tentang Tuhan-Tuhanan. Sudahlah. Kamu sejak lahir itu papa yang tanggung semua. Lalu kemudian kita berkata, ya wis lah dulu aku sudah coba. Pastor aku sudah coba. Tapi malah aku dimarahi. Lalu kemudian Anda berkata, ya sudah. Lumpuh di sini itu bukan hanya berbicara tentang fisik. Kalau ada seorang yang hatinya lumpuh, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maukah kita itu datang dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku dengan segala keterbatasanku. Dengan segala cerita buruk masa laluku. Dengan segala, aku gak bisa apa-apa. Aku gak pinter doa. Aku gak pintar untuk bersaksi. Tapi hatiku ini rindu. Kokoku terima Yesus. Aku rindu. Kalau engkau rindu melangkah please. Kalau engkau rindu melangkah please. Suatu ketika saya pernah terjebak di dalam satu. Bukan berarti doa itu enggak penting ya. Doa itu powerful. Doa itu kuncinya. Tapi engkau harus melangkah. 1 tahun ketika saya kuliah, saya berdoa untuk seseorang, teman mabar saya, teman pusreng saya lah ini. Dulu suka main game ya, main. Tapi tiba-tiba dalam hati, Han, kamu gak rindu kah? Temanmu ini, kau tahu temanmu ini punya masalah dengan keluarganya. Saya tahu, tapi saya pura-pura gak tahu. Main aman di permukaan. Ya pokoknya kita kan tujuan kita apa sih? Kumpul main bareng. Just that. Tapi tiba-tiba dalam hati, ayo Han, kamu ajak dia untuk datang ke CG. Ajak dia. Saya beranikan diri, sungguhan. Saya bawa dia mau datang ke CG. Datang ibadah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya lihat puji Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan. Ternyata pertemuan berikutnya dia gak datang. Saya tanya kemana dia. Tahu gak? Ternyata ada masalah keluarganya yang begitu pelik. Sampai akhirnya dia gak datang lagi dalam CG. Ini di dalam hati sudah diketok-ketok. Ayo datangi ke kosnya, kamu kan tahu. Ayo datanglah, ayo. Tapi ada sejuta pembelaan di sini. Sejuta alasan dan berkata, belum waktunya Tuhan. Aku kemarin chat belum dibales Tuhan. Aku malah disalah ngerti Tuhan. Banyak alasan di sini. Sampai akhirnya tidak terasa waktu itu terlewat 1 tahun. 1 tahun berlalu begitu saja. Nah ternyata dia ini adalah mahasiswa yang dari luar negeri datang ke Indonesia untuk pertukaran pelajar. Teman saya. Ketika saya datang lagi ke kosnya, sudah gak tahan, ya 1 tahun lah, ya sudahlah, datang. Saya ketok, ternyata sudah gak ada, sudah pergi,
orangnya. Sudah nggak ada di situ lagi. Saya cari kemana, sudah balik. Sudah balik ke negara itu. Dan saya coba cek, waktu itu belum Instagram seperti sekarang, ada Instagram, sosial media. Sosial medianya waktu itu Facebook. Saya cari Facebooknya, hilang, sudah benar-benar hilang. Tuhan, seandainya waktu itu aku bisa lebih ngotot ya, mestinya aku bisa Tuhan. Tapi aku gak lakukan apa-apa. Menyesal. Gini ya, hal yang paling berat ketika Pastor Hani ditanya, di ibadah pemakaman, di ibadah penghiburan, tak kasih tahu hal yang paling berat itu apa. Ketika ada yang tanya gini, Pastor, papaku ini sudah selamat atau belum ya? Papaku ini masuk surga atau enggak ya? Tapi dia belum terima Yesus. Dia belum dibaptis, gimana ya Pastor, sambil nangis-nangis. Itu pertanyaan yang paling berat untuk saya jawab. Saya mau jawab, ya enggak masuk surga lah, gimana coba? Itu lagi kedugaan. Saya cuma bisa bilang, ada kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini, kalau kamu masih ada, kita enggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa menebus waktu yang hilang. Kalau hari ini engkau tahu masih ada orang di sekelilingmu, engkau bangun. Papaku, mamaku belum terima Yesus. Kakakku, adikku terhilang. Kenapa enggak kita berkata, Tuhan ini aku. Sama seperti 4 orang itu, enggak ada nama pun enggak apa-apa. Tapi yang penting Tuhan, 1 orang ini bertemu denganmu. Dan kalau bertemu denganmu, berjumpa denganmu, sesuatu pasti terjadi. Harus punya iman seperti itu. Tapi kalau dari kitanya sendiri sudah, malas, susah dikasih tahu. Kita sudah pasang stempel di dahi orang tersebut. Entah keluarga kita, ya terjadilah seperti imanmu. Hari ini, Aukiyut, orang-orang di samping kanan kirimu, jangan sampai ketika nanti sudah enggak ada baru kita nangis geru-geru. Sementara hari ini kita tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan tapi kita memilih tidak melakukan apa-apa. Karena sungkan. Sekolahlah, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Jadilah orang sukses. Kalian pengen jadi orang sukses kan? Diberkati Tuhan kan? Aku pengen nanti papaku, mamaku, keluargaku mau tak ajak liburan. Salah enggak? Enggak salah loh. Go ahead. Tapi kalau engkau hanya ajak mereka liburan setelah pulang dan mereka akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa mengenal Yesus. Kau tahu ujungnya di mana? Sementara di tanganmu ada tali yang kau bisa ulurkan. Kau diam saja. Menikmati semuanya, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, sementara ada hal yang urgent. Papamu, mamamu, kokomu, adikmu, makmu, nenekmu, kakek nenekmu. Suatu hari kau suka gak suka ketika buka mata, kau tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan kau diam saja. Karena sungkan. Kalau untuk sesuatu yang berharga, mestinya kita bisa belani. Harusnya kita bisa belani. Kalau engkau benar-benar cinta, sayang kepada keluargamu, engkau mestinya bisa belani. Engkau mengasihi temanmu, engkau mestinya bisa belani. Lanjut ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur, 4 orang tadi. Mereka berusaha, kata berusaha ini di dalam terjemahan aslinya menarik. Kata berusaha itu bukan cuma berusaha, tapi mencari-cari jalan. Jadi jalannya sekali gak bisa, 2 kali gagal, 3 kali mereka tuh cari-cari jalan. Ini ya, coba kita visualisasikan firman Tuhan ini. Ketika semuanya lagi tenang, semuanya kan lagi tenang nih dengar firman Tuhan. Tiba-tiba ada orang kasak kusuk di depan. Coba buka pintu, jeblar gak bisa, lewat sini gak bisa. Itu pasti semuanya kan ada apa toh, betul kan? Ada apa ya? Kenapa ya? Ada apa? Siapa? Jadi orang itu, mereka ini yang bawa 1 orang lumpuh ini, itu sudah pasti
meresikokan dirinya untuk ditegur orang banyak. Jangan lupa ya, itu adalah hal yang formal, acara formal. Yesus ketemu dan mengajar ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Di mana mereka itu pasti juga ada yang bodyguardnya. Mereka ini orang-orang penting loh. Ketika mereka berjaga di pintu depan itu, ada apa? Tempatnya penuh, gak boleh sini. Itu penolakan sudah pasti mereka dapatkan. Penolakan sudah pasti, cibiran sudah pasti. Lagi Yesus lagi ngajar, tiba-tiba dia kasak-kusuk. Semuanya bilang gitu. Noleh ke belakang. Tapi apakah mereka menyerah? Orang lumpuhnya mungkin berkata gini, sudahlah, enggak usah wes, sudah, kan enggak dicatat nih lumpuhnya karena apa. Tapi bisa aja kan dia bilang, enggak sudah, bawa aku pulang aja. Udah kita ini ngerepoti orang banyak, sudah aku sungkan. Enggak, ketemu sama Yesus dulu yuk. Enggak, pasti sesuatu terjadi. Wow, dan kita lihat ya, mereka enggak bisa bawa ketemu dengan Yesus, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu, diturunkan. Nah, saya mau tunjukkan kepada teman-teman, bentuk rumah pada waktu itu seperti apa sih? Ya, rumahnya tuh gak dari galvalum, belum, gak ada tuh atap galvalum tuh gak ada, coba tolong ditampilkan. Bentuk rumahnya mereka itu, nah kurang lebih seperti ini. Itu atapnya itu flat. Dan mau tahu atapnya itu terbuat dari apa? Jerami itu dicampur dengan tanah liat. Dicampur dengan tanah liat, ditumpuk. Ya. Jadi bukan genteng atau dari bahan metal, enggak ada waktu itu ya. Dari jerami dan juga tanah liat. Oke. Di bawah sini biasa mereka simpan untuk gudang atau hewan ternak ditaruh di sini. Jadi ketika mereka itu bertemu, kumpul itu di ruang tengah, di lantai ini. Jadi ketika mereka bawa naik, orang lumpuh itu mereka tuh harus naik tangga itu gak gampang loh. Tantangannya ada. Orang lumpuhnya kalau misalnya itu merusut, lalu merusut itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Terselip, jatuh serut gitu. Itu kan orang lumpuhnya, takut. Mereka tuh saling menguatkan, sepakat. Ayo, bisa, enggak usah takut, kita pegangi. Ayo, enggak bisa. Sudahlah takut aku di sini. Enggak, ayo, kamu pasti bisa. Kamu ketemu, sudah kita pulang aja. Enggak, naik ke atas. Lalu kemudian bongkar atap. Ingat, itu dari jerami dan juga tanah liat. Kira-kira berdebu enggak ya? Bongkar atap itu. Jebolin atap itu debunya di mana-mana atau ada filter udaranya gitu? Gak ada. Di saat Yesus lagi sampaikan, aku adalah terang dunia begini, tiba-tiba duk di atas itu. Semua orang, apa sih ini? Lalu kemudian bukan turunlah asap kemuliaan, bukan, turunlah debu-debu. Hei, turun! Ngapain kamu di situ? Lah pemilik rumahnya gimana ya? Yang punya rumah, coba kalau teman-teman punya rumah, lalu kemudian ada orang naik ke genteng, dibongkar atapnya. Kira-kira gimana? Hei, siapa kamu? Itu pasti juga seperti itu. Siapa kamu ini? Teriak-teriak mereka, semua yang tadinya hening jadi kasak kusuk, jadi rame semua. Lihat mereka itu bongkar atap. Dan diturunkan. Diturunkannya di mana? Coba lihat. Ayat yang ke-19. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kok bisa pas ya di depannya Yesus ya? Kok bisa pas? Ayo. Kalau misalnya ini satu ruangan ini, setengah ruangan ini aja deh. Bongkar atap, kok bisa pas di tengah-tengah? Kok enggak di situ? Kok enggak di situ? Pas di depannya Yesus. Berarti mereka itu koordinasi. Sungguhan, mereka naik ya, bongkar, deg. Kurang itu, ke kanan dikit, deg.
Sampai akhirnya kebuka, nah itu tuh diturunkan pas di depan Yesus. Ketika proses itu semua, mereka semua itu kan ada yang naik turun. Ada satu temannya yang lagi bongkar, satunya turun. Kurang ke kanan, kurang ke kiri, pas itu, nah ini sekarang pas. Ini ya, nanti ketika kita di bulan Oktober kita ada JG Fund. Gak ada satupun yang menganggur. Coba bilang kanan kirinya, bro, ayo Tuhan mau memakai hidupmu. Bilang kanan kirinya, Tuhan mau memakai hidupmu. Gak ada satupun yang nganggur. Aku cuma bisa melihat itu pas atau enggak, itu tetap harus ada orang yang lihat itu. Supaya pas, semua orang tuh gak ada yang nganggur di dalam kerajaan surga. Gak ada satupun. Sekalipun kau berkata, aku ini jiwa baru kok. Aku ini jiwa baru pastor. Aku gak ngerti apa-apa. Tapi kalau engkau mau, Tuhan bisa memakai hidupmu. Dibongkar pas di depannya Yesus. Semua orang, siapa yang ganti ini atapnya? Mereka kesampingkan itu semua. Demi satu orang ini diturunkan. Pastor Dhani pernah ya sering melayani ibadah pemakaman ya. Untuk menurunkan peti mati itu gak mudah loh. Pakai tali, turunin. Itu ayo kanan, kiri, pas ya, oke, pelan-pelan. Gak bisa terus gitu, gak bisa. Jatuh itu pasti. Ketika gotong satu orang ini, itu saya bisa bayangkan ya, satu orang yang lumpuh ini, takut. Ayo bro, kamu pasti bisa bro, ketemu sama Yesus. Pasti sesuatu terjadi. Ini loh, Tuhan lewat hidupku. Lihat aku Tuhan, sebelum kau timpakan malapetaka atas keluargaku, lihat aku dulu Tuhan. Masih ada orang yang belani, masih ada orang yang memperjuangkannya. Sama seperti Abraham ketika Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan. Ada Lot di situ. Keponakannya yang mungkin becekno. Disuruh ngasih pilihan, dikasih pilihan. Ya sudahlah, daripada kita ini berselisih Lot, kita ini masih kerabat. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu pilih dulu dah. Mestinya ya, Lot ini sebagai keponakannya, enggak om dulu yang pilih. Kan mestinya gitu, tapi Lot enggak tuh. Aku lihat itu, taman Tuhan. Dia pilih di situ. Begitu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan. Abraham tuh, Tuhan, kalau ada 50 orang di kota itu, masakan engkau bumi hanguskan Tuhan? Enggak, aku enggak akan bumi hanguskan. Kalau ada 40 gimana Tuhan? Please Tuhan jangan marah. Kalau 30 gimana Tuhan? Kalau 20, kalau 10 gimana Tuhan? Ada seorang yang berdiri standing in the gap. Tuhan jangan musnahkan dulu. Lihat aku Tuhan. Aku masih memperjuangkan keluargaku. Aku masih memperjuangkan sahabatku ini Tuhan. Adakah hati itu di dalam hati kita? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk jadi orang yang egois. Kalau Tuhan Yesus egois, kita semua binasa hari ini. Saya lanjutkan lagi. Poin yang kedua tolong ditampilkan. Perjuangkanlah untuk keselamatan satu jiwa dengan iman. Juang habis-habisan. Oh ya, sedikit ya saya cerita ya. Sebelum Pastor Hani ini memberikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu jadi seorang gembala, ada satu orang yang memperjuangkan hidupnya, Ko Hani. Ada satu orang, seorang CG leader. Ketika Pastor Hani bukan dari keluarga baik-baik. Pastor Hani dari keluarga yang orang bilang kurang baik lah. Ya. Bukan orang penting, orang biasa, ordinary man. Tapi kepahitan dengan orang tua. Ada seorang hamba Tuhan bilang, ayo ampuni orang tua, tukar posisi. Saya ngomong gitu dulu, tukar.
nggak rasain sih apa yang tak rasain. Bagaimana aku ini luka dengan keluargaku. Ayo tukar posisi yuk. Sekeras itu saya, ya sekeras itu. Saya mencari segala macam di dunia ini untuk memuaskan apa yang kosong di dalam hati, nggak tak temukan. Sampai satu ketika saya kuliah, saya kuliah di satu kota. Nggak tahu entah gimana ceritanya, ada CGL ini yang dapat nomor teleponnya saya. Saya di WA, halo Hani, ini siapa lagi, sok kenal, sok dekat ini. Sopo ini? Halo Hani, perkenalkan saya gini, ini. Saya mau ajak kamu ya, boleh nggak aku datang ke tempatmu? Nggak tak bales. Ngapain aku bales? Sudah anti dengan orang Kristen, sudah kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun saya lahir Kristen, Tuhan kalau engkau sayang sama aku, kenapa kok keluargaku yang harus ngalami kayak gini? Kok seperti tutup mata dengan keluargaku Tuhan? Benar-benar kecewa, pahit. Tapi tahu nggak? Dia itu datang lagi. WA, chat, telepon nggak diangkat. Lalu kemudian kok ngesakno sih ini orang ini kok begitu ngototnya, tak balas. Halo, salam kenal juga. Oh boleh minta alamat enggak loh, kok malah sudah dikasih hati minta rempelo nih. Ini sudah dikasih tahu aku ya sudah salam kenal cukup lah. Dia minta alamat terus. Dia nggak berhenti memperjuangkan saya. Sampai ya sudahlah, tak kasih alamat sekian. Alamatnya di mana? Dan itu kan belum zaman ketika saya kuliah itu belum maps online itu seperti sekarang belum. Jadi dia itu cari, kos-kosan saya itu masuk gang. Wah cari sampai dapat. Begitu dapat, saya bohongi. Tanya, ada yang namanya Hani enggak? Ngomong enggak ada, gitu. Saya bohongi, pokoknya enggak mau ketemu. Males saya itu dengan hal-hal yang rohani. Aduh sudahlah enggak mau aku. Tahu, dia datang dan akhirnya enggak tahu ya, kok dia tuh tahu kalau saya itu memang benar-benar kos di situ. Lalu kemudian satu ketika dia tuh datang, saya ingat siang-siang dia datang. Enggak tak temui, dia nunggu 4 jam. Han, aku ada di depan kosmu, aku pengen ketemu, ingin ngobrol. Enggak tak temui, besoknya dia datang lagi. Saya sekeras-kerasnya hatiku ini ya, gak mentolo, sungguhan, enggak tega lihat orang seperti ini. Ya sudah, saya temui, ada yang bisa dibantu. Ya kan baru ketemu kan. Oh iya, kemarin tak tungguan. Ya batinku, oh aku kemarin gak bisa keluar kos-kosan gara-gara kamu. Aku nunggu kamu pergi gak keluar-keluar aku. Ya sudah, tapi dia bilang gini, nanti ada CG. Ayo datang yuk. Apa itu CG? Udah itu asik kok. Lah kalau ngomong asik ini kan saya bingung ya. Asik apa nih? Pokoknya CG. Ya itu CG Fun itu. Ayo asik lah datang aja. Nanti punya teman, punya gini. Apa ini? Kristen dah. Iya ayo wis dicoba dulu aja wis. Nanti tak jemput ya. Wis gak sempat saya ngomong enggak tuh tak jemput ya. Ya wis lah, ya wis. Akhirnya saya dijemput. Begitu saya dijemput, tahu nggak di CG itu. Saya terima baptisan Roh Kudus. Saya bisa mengampuni orang tua saya. Saya dijamah Tuhan. Akhirnya saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Kalau waktu itu gak ada satu orang yang memperjuangkan saya, mungkin hari ini saya gak ketemu dengan kalian semua. Ada satu orang yang memperjuangkan, bukan tamu VVIP. Bukan orang yang punya pengaruh, kedudukan dan lain sebagainya. Orang biasa. Kok masih ada orang yang memperjuangkan saya? Tahu gak? Kalau Anda semua ya, memperjuangkan satu orang. Kau tahu orang itu berharga di hati Tuhan. Tuhan itu juga memperhitungkan imanmu loh. Katakan amin. Amin ya. Yang terakhir ya. Lihat. Ayat yang ke-21. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Selalulah ada orang itu yang mencibir kita. Ini penjangkauan, ini aduh. Taruh aja semua. Gak perlu semua yang di media sosial itu engkau telan.
Gak perlu. Kau tahu engkau sedang mengerjakan isi hatinya Tuhan. Deg-deg, jiwa-jiwa, deg-deg, jiwa-jiwa. Lakukan aja. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus bukan hanya berurusan dengan sakitnya orang lumpuh ini, tapi Yesus berurusan dengan dosanya. Dosamu sudah diampuni. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Ada di terakhir itu disebutkan nama 4 orang ini. Sampai terakhir tidak ada sidik jari mereka, nama mereka, sign atau tanda tangan mereka. Ini loh aku, siapa namanya? Tidak ada sama sekali. Penginjilan itu bukan tentang kita. Kalau kita pun, Tuhan aku membawa 1 jiwa untuk datang kepadamu. It's not about you. Tapi karena Tuhan itu mau berurusan pribadi dengan orang yang kau bawa. Poin yang terakhir. Bisa catat. Penginjilan bukan tentang pencapaian kita, tapi 1 jiwa yang diselamatkan. Yesus lihat iman mereka, imannya orang lumpuh itu dan juga iman 4 orang itu. Yesus lihat, Tuhan lihat imanku. Tapi ketika Yesus menyembuhkan, tidak ada satupun yang berkata, lihat ini gara-gara kami ya, lihat ini gara-gara kami ya. Ini pencapaian kami. No. Mereka mungkin bersuka cita juga. Yeay, kamu sekarang sembuh ya. Kayak begitu saja menghilang begitu saja. Tapi keselamatannya itu kekal. Kalau engkau hari ini Tuhan pakai hidupmu. Kau doakan orang-orang itu mengalami kesembuhan. Kau doakan orang-orang itu mengalami pemulihan. It's not about you. Bukan tentang kita. Tapi tentang keselamatan 1 jiwa. Untuk itulah Tuhan memakai hidup kita. Amin. Jangan heran ketika nanti engkau membawa 1 orang dan engkau itu ngotot orang itu harus ketemu dengan Tuhan. Ketika engkau bongkar atap itu, ada resikonya enggak engkau disalah ngerti? Halo? Ada. Ada resiko enggak orang berkata, kamu ini terlalu fanatik lah. Kamu ini terlalu begini. Udahlah. Papa mama ini sudah makan asam garam sebelum kamu lahir. Gak usah ngomong tentang Kristen-Kristenan. Gak usah ngomong tentang Tuhan-Tuhanan dalam hidupnya papa. Papa udah punya sendiri. Ketika kita itu bongkar atap. Ada risiko kita disalah ngerti loh. Tapi maukah kita berkata sekalipun ini debuan. Debu kita dimarah-marahi. Tuhan, untuk 1 jiwa ini, aku tidak akan berhenti dan aku tidak akan menyerah. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri.